Selamat datang di Curious Poe. Konten ini dibuat bermula dari klub ini. Kukira ini logo dari Federasi Sepak Bola Palestina. Ternyata ini adalah sebuah klub profesional di Chile. Lalu kenapa namanya Palestina dan sangat ikonik dengan bendera Palestina? Klub ini berdiri pada tanggal 18 Agustus 1920 dengan nama Palestino Football Club di Santiago, Chile, dan yang mendirikan adalah para imigran Palestina. Bagaimana para imigran itu bisa ke sana? Jadi di tahun 1845, Chile membolehkan orang asing dari Eropa menetap di sana. Dan tidak hanya itu, mereka diberikan banyak keistimewaan seperti diberi uang, kesehatan gratis, tanah yang harus digarap, dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pokoknya mereka difasilitasi. Bagi yang mau lihat datanya di sini ya. Oke, kita kembali ke Palestina. Saat itu terjadi Perang Crimea di tahun 1850-an. Segelintir warga Palestina yang mayoritas berasal dari 4 kota yaitu Bethlehem, Beit Yala, Beit Saur, dan Beit Safafa memutuskan untuk pindah ke Chile. Alasan mereka pindah adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mengingat di sana terjadi peperangan dan Ottoman sejak abad ke-17 kian merosot dan tak berdaya. Lalu apa hubungannya dengan dinasti Ottoman? Tadi telah disinggung bahwa Chile mendorong imigran dari Eropa untuk menetap di sana dan Palestina berada di Timur Tengah, bukan Eropa. Jadi mereka menjadi imigran dengan paspor Kesultanan Ottoman yang mana masih masuk wilayah Eropa. Buktinya adalah ketika di Chile mereka dipanggil Turcos, artinya Turki. Kemudian mayoritas masyarakat Palestina yang migrasi ke Chile adalah agama Kristen Ortodok dan Katolik Roma. Mereka datang dan mulai mengambil perannya. Perlahan, tahun berganti tahun, ekonomi mereka kian membaik. Tak lupa persaudaraan sesama tanah air Palestina dikuatkan. Mereka membuat komunitas agar tetap solid dan saling bahu-membahu. Di komunitas ini tak hanya cuma buat kumpul-kumpul atau nongkrong, tapi mereka juga membentuk tim amatir untuk turnamen usia muda di Santiago. Dan ya, terbentuklah Palestino Football Club. Klub ini mulai mengganti namanya menjadi Palestino Sport Club atau Klub Deportivo Palestino di tahun 1924 karena ingin merambah ke olahraga lainnya. Di tahun 1949 mereka mulai serius untuk membuat klub sepak bola profesional yang bisa berlaga di Liga Chile. Akhirnya di tahun 1952 mereka bermain di Liga Kasta kedua Chile dan di musim itu klub Deportivo Palestino resmi promosi ke Primera Division, liga tertinggi di Chile. Dan di tahun 1955 mereka berhasil meraih juara di kompetisi tertinggi Liga Chile. Itulah klub Deportivo Palestino yang membawa identitas Palestina. Lantas bagaimana sepak bola di tanah Palestina? Konflik yang panjang dan rumit ini berimbas pada sepak bola mereka. Mari kita mulai dari Federasi Sepak Bola Palestina yang berdiri pada tahun 1928. Saat itu Palestina masih dalam naungan Inggris, tidak merdeka, tapi bukan bagian dari negara lain. Saat itu ada konflik yang terjadi antara Zionis Yahudi dan Arab Palestina. Penyebabnya adalah kaum Yahudi dari Eropa berdatangan dan Zionis menagih janji kepada Inggris untuk diberikan tanah air. Singkat cerita, Israel mendeklarasikan negaranya di tahun 1948. Karena Federasi Palestina sebelumnya diisi oleh orang-orang Yahudi, maka Palestine Football Association berubah menjadi Israel Football Association. Kemudian di tahun 1962, Palestine Football Association dihadirkan lagi. Lalu di tahun 1998, FIFA mengakui PFA, diikuti oleh AFC. Sejak saat itu, Palestina resmi menjalankan agenda internasionalnya. Di Palestina, liganya terpisah di dua tempat, yaitu West Bank Premier League di tepi barat dan Gaza Strip Premier League di jalur Gaza. Pada 2015, ada Piala Presiden yang mempertemukan pemenang liga dari masing-masing daerah, tapi ya gitu, tidak berjalan mulus. Contohnya pada 2019, menurut Al Jazeera, Israel menolak memberikan izin kepada klub pemenang Gaza Premier League bertandang ke tepi barat.
Kita lihat daftar juara dari kedua liga Palestina. Kalau ada tahun yang nggak ada pemenangnya, pasti ada konflik. Contohnya pada tahun 87 terjadi intifada pertama, yaitu protes besar-besaran atas kependudukan Israel. Kemudian kita membahas perbedaan dari dua daerah ini juga jelas sekali. Gaza yang dipimpin oleh Hamas menjadi wilayah yang sangat dijaga ketat, berbeda dengan tepi barat yang dipimpin oleh otoritas Palestina, sebuah pemerintahan sementara untuk mengurus dua wilayah, yaitu Gaza dan tepi barat, sampai Palestina merdeka. Di tepi barat, infrastruktur cukup baik apabila dibandingkan dengan Gaza, tapi Israel banyak mengendalikan aktivitas di sana, seperti keamanan, pajak, izin jalan untuk warga Palestina, dan banyak hal. Inilah yang membuat Hamas tidak mau tunduk kepada otoritas Palestina karena banyak menjalin kerjasama dengan Israel. Biasanya home base timnas Palestina menjamu tim tamu di Stadion Faisal Hussein, Yerusalem Timur, di tepi barat. Sekarang untuk Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia 2026 mereka tetap ikut, tetapi untuk menjamu tim tamu mereka menggunakan stadion dari negara-negara netral seperti Qatar, Malaysia, Kuwait, dan lainnya. Begitulah kondisi sepak bola di Palestina. Sedikit curhat teman-teman, pas nyari tahu tentang sepak bola di Palestina, mau nggak mau harus tahu bagaimana konflik ini terjadi. Ternyata sangat kompleks. Dan ini bukan konflik agama semata, ini soal kemanusiaan. Gila bro, bayangkan orang-orang asing datang dari jauh. Mereka berasal dari Eropa, terluka oleh perang, trauma oleh Holocaust. Mereka datang dengan harapan dan sebuah ide dari Zionis, yaitu mendirikan negara baru. Tapi tanah yang mereka tuju sudah dihuni sejak turun-temurun oleh bangsa lain, yaitu orang Palestina. Lalu banyak negara berunding dan mengambil keputusan besar. Di PBB mereka sepakat membagi tanah itu menjadi dua. Siapa yang setuju? Yaitu 33 negara asing. Dan siapa yang menolak? Ya jelas, orang Palestina yang tinggal di sana. Jadi Palestina tidak pernah dimintai persetujuan. Rumah mereka dibelah, kampung mereka dibatasi, dan hak mereka diabaikan. Dan ketika mereka menolak atau melawan, dunia menyebut mereka sebagai penghalang perdamaian. Mereka bukan hanya berjuang atas nama agama atau identitas semata. Mereka membela tanah air yang dirampas, rumah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Ini adalah perjuangan untuk hak hidup, hak milik, dan keberadaan yang diakui. Konflik ini lebih dari sekedar perbedaan agama. Ini adalah perjuangan sebuah bangsa yang berusaha bertahan dan terus hidup di tanahnya sendiri. Sekian pembahasan tentang sepak bola Palestina. Terima kasih sudah menonton. Supportmu bagi aku. Sampai jumpa di video berikutnya.